kita subunit Puncak Bang Wil. Dari Puncak. Kita cabut dari Puncak. Ya otomatis saya ibaratnya kita punya orang tua Puncak. Alhamdulillah tuh ibaratnya pengen melebarkan sayap lah, ibaratnya berkembang lah gitu. Nah, lu itu ibaratnya satu subunit atau ada dua subunit? Gue liatin lu gabungan kalau nggak salah ya? Gabungan sama KM17 tuh. Dia lu di sini di mana? Satukan semua yang ada di sini. Satukan. Terpecah belah. Ayo kawan, ayo kita nyanyikan sebuah lagu. Ya, Bung Peri Persija, I love you. Dalam gedung Liga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Jack Mania. ya, jumpa lagi di channel YouTube Infocom Jakmania Korwil Kabupaten Bogor. Kali ini gue bercerita tentang salah satu Jakmania yang ada di jalur dibilang perbatasan dengan Bogor Sukabumi nih. Ya, gimana kabar Ki? Sehat, Bang Wil. Sebelumnya perkenalkan diri juga Ki, nama dan alamat gitu biar enak kita udah kenal. Nama gua Kiki Anarki, biasa dipanggil Kiki sama anak-anak. Tinggal di daerah mana gitu? Daerah Ciketek. Ciketek, biar tahu Ciketek daerah mana ya gitu. Ciketek tuh misalkan dari jalur Ciawi nih. Nanti patokannya ada pom bensin Ciketek ya. Dari situ tuh ciri khas makanannya letek Bang Wil. Di situ iya. Berarti yang bisa kuliner ke sana bisa makan juga di sana gitu. Nah, gue mau nanya juga nih Ki, pertama berdirinya Orces di sana kan namanya kan Orces KM17. Iya. Itu asal mulanya gimana sih Ki? Pertama sih Kiki sendiri ya, orkes pribadi ya. Kita subunit Puncak Bang Wil. Dari Puncak. Kita cabut dari Puncak. Ya otomatis saya ibaratnya kita punya orang tua Puncak. Alhamdulillah tuh ibaratnya Pengen melebarkan sayap lah, ibaratnya berkembang lah gitu. Nah, lu itu ibaratnya satu subunit atau ada dua subunit? Gue liatin lu gabungan kalau nggak salah ya? Gabungan sama KM17 tuh Bang Wil. Dia domisili di mana? Domisilinya Caringin Bang Wil. Caringin. Iya, Caringin. Ya intinya lu bikin daerah sana ingin melebarkan sayap biar The Jakmania di jalur lu itu lebih ramai dan lebih besar lah gitu ya. Nah, gue mau tanya lagi, lu sebenarnya nonton Persija itu dari mana sih awalnya sebelum ini terbentuk gitu? Kalau Kiki sih dari kecil Bang Wil ya. Maksudnya dari orang tua sendiri. Apa cerita aja biar enak. Dulu dari orang tua sendiri. Jadi kan dulu kan ini kan nggak tinggal di Bogor gitu kan, di Mampang Jakarta Bang Wil. Oh, asli Mampang. Asli Mampang dulu di Jakarta. Yang bawa nonton tuh bokap sendiri Bang Wil. Bokap Persija habis ya? Bokap bener-bener Persija habis lah ibaratnya. Gitu kan, dari saudara, dari adik-adik bokap juga. Ki, ayo Ki nonton Persija. Dulu kan waktu kecil kan di Jakarta kan nonton Persija ya udah nggak aneh Bang Wil ya. Nonton kayak di Lebak Bulus kayak gitu kan deket ibaratnya kan dari Mampang ke Lebak Bulus. Berarti lu emang aslinya tadi orang tua rumahnya di Mampang gitu? Iya. Pindah di di Bogor itu tahun? Pokoknya tahun berapa ya? Udah lupa lagi sih. Pokoknya udah agak lama, agak tapi lama juga. lu besarnya di Bogor gitu? Besarnya di Bogor. Oh, di Bogor. Gini Ki, lu kan asli Jakarta gitu, ibaratnya datang ke sana, kok lu berani gitu dengan ngibarin Jakmania di sana gitu? Secara kan di sana juga banyak supporter lain lah yang notabene dulu tuh belum Persija banget gitu ibaratnya. Nah, lu gimana itu dari Dulu sih pas pindah dari Jakarta, Kiki sempet vakum Bang Wil. Jadi ibaratnya ini nggak punya teman ibaratnya. Oh di sini nggak Persija nggak kayak di Jakarta gitu kan. Biasa aja santai gitu kan. Itu udah SMP apa SD? SMP kali ya. SMP. SMP. Nah pas kesini pas Kiki masuk Puncak, terus adik juga masuk salah satu subkorwil Bang Wil, daerah Bogor Selatan. Jadi rencana Kiki tuh gini, Kiki masuk ke Puncak, jadi
ade masuk ke Sukorwil salah satu lah di Bogor Selatan tuh, jadi makin rapat gitu. Jadi Kiki nggak mau ibaratnya Bisa-bisa lah ibaratnya gitu ya. bisa-bisa Ayo gitu. bareng-bareng bareng-bareng nonton gitu, Persija. gabung nonton Persija. Nah di situ rame-rame Bang Wil tuh, Tapi iya. sampai satu kampung tuh ibaratnya ikut-ikut aja gitu ibaratnya. Karena ke Jakarta mungkin Ke ya. Jakarta mungkin lebih dekat mungkin ya, lebih dekat daripada ke sana mah gitu. Kalau respon warga gimana sekitar gitu dengan menonton Persija kayak gitu kan? Kalau respon warga sih biasa sih, ibaratnya kalau misalkan Kiki kalau misalkan mau nonton yang anak-anak biasa mah hati-hati ya di jalan, hati-hati gini. Kan mayoritas kalau dibilang kan dibilang lu di daerah perbatasan sama Sukabumi sama Bogor ini yang notabene emang ada kita langsung prefer aja ada Persija di Persikabo Iya, gitu. benar. Berarti warga welcome aja selagi lu nonton Persija dengan kegiatan yang positif Iya, gitu. kayak gitu. Nah, lu sering gak Gi, selama lu berjalan iring waktu lu ngebentuk nama OTS KM27 ini itu atas 17 kesempatan dong, ya. KM17 ya? KM17. Zamannya OTS KM17. Nah, lu itu kebentuk atas kesepakatan musyawarah atau gimana lu bisa jadi ketua gitu? Iya, terbentuk karena musyawarah. Soalnya ada abah kan gitu, abah ya abah kan? juga musyawarah. Waktu itu kan ada pemilihan juga gitu kan. Oh. Sebenarnya Kiki juga ibaratnya pengen ada regenerasi lah, ibaratnya bukan Kiki. Sebenarnya Kiki pengennya ngedorong gitu kan dari belakang, cuman anak-anak masih percayalah sama Kiki ibaratnya sebagai ketua gitu. Akhirnya dibentuklah nama Jakmania OTS KM17 gitu nah daerah sana. Nah, untuk tikumnya di mana sih gitu Ki? Tikumnya di Tol Caringin Bang Wil. Sekarang kan ada tol deh Iya. di Caringin ya. Emang enak sih, keluar tol Ciawi sekarang udah mulai deket. Ada mau sampai Parung Kuda masalah itu ya, itu Nah, jalan itu tuh Kiki tuh kumpul tuh di tikum di Tol Caringin pas di situ ibaratnya. Kita tikum, berangkat tinggal berangkat Bang Wil gitu. Tapi ini kan dibilang di Caringin itu emang tempat udah jadi base camp anak-anak lah Iya, ibaratnya udah, tikum udah jadi tikum anak-anak di situ. Seru juga nih alternatif sekarang soalnya kalau dibilang lu jalur Ciawi itu kan ke Ciawi agak rawan macet lah ibaratnya gitu ya. Terus ini ada pasar dan lain, tapi dengan ada tol ini lu sekarang lebih mudah akses buat nonton Persija Iya, gitu. benar. Nah, lu selain lu udah lama dukung Persija kayak gini Ki, pengalaman pahit apa sih yang pernah lu rasain selama lu menjabat jadi ketua dan kebentuknya organisasi ini gitu? Kalau misalnya pengalaman pahit sih ada aja. Pengalaman pahit sih pas ikut puncak Bang Wil. Nah, Iya kenapa? pas kayak Ambon. Ini kalau Ambon lihatnya Iya. didikan Ambon nih. Didikan Ambon benar-benar anak Ambon ini mah. Jadi pas di puncak tuh pas apa bis Ancol itu ya Bang Wil, pas di Ciawi Pernah kejadian. pernah kejadian. Nah di situ tuh pengalaman pahitnya. Tapi itu emang lu ada di situ sama anak gitu ya? Iya. Ya. Namanya di outsider kita ngerasain lah yang namanya suka duka gitu mau gimana pahitnya gitu pasti kita udah pernah ngerasain sih, tapi kan dukung kita kan satu hati dukung Persija aja nih yang Iya. kita utama gitu, yang negatif di belakangnya itu dikebelakangkan gitu. Nah, lu itu selama lu dukung Persija ini hal-hal positif apa sih Ki yang pernah lu jalanin di sana gitu Ki? Ya kayak semacam baksos gitu kan, kayak kemarin tuh apa longsor di mana di Bogor Barat ya. Oh itu Itu kan iya anak-anak gitu kan makanya nyalurin ke sana. Tempatnya di situ juga ada tuh tim rival juga kan, kita ketemu tuh pas gesrek dia juga nambahin. Oh, kita Oh, bisa jadi lihat itu dia ngasih juga gitu? Ngasih juga, Ya, dia ya. juga ngasih juga ya. Karena lu melakukan hal yang positif kali ya, Nah, dan iya, Bang Wil. wih, The Jack keren nih gitu kan. Pakai baju Persija gitu. pakai arti kita. Baju Persija itu yang harus ditonjolin ke masyarakat bahwa Jakmania bukan sekedar hobi nonton bola, tapi bisa berbagi, bisa saling berbaur dengan warga juga gitu. Terus kalau buat kegiatan kayak gitu kan tadi lu bilang kan banyak nih anak-anak. Nah, anggota lu sendiri sana ada berapa sih gitu? Sekarang kita bicara KTA aktif ya. KTA aktif, kalau misal KTA aktif masih sekitar 80-an Bang Wil, 80. tapi anggota yang ibaratnya yang masuk proses sekitar 100 lebih lah ibaratnya ada aktif. Itu yang dibahas soalnya kan kita yang dihitung secara The Jackmania banyak di Bogor, cuman yang kita hitung adalah berapa sih anggota yang lu ikut organisasi di lu gitu. Nah, dengan lu punya kagak sih masa beban atau gimana kegelisahan lu selama lu jadi ketua? Lu kan mimpin bener-bener di jalur yang ibaratnya ya punya Bang Wil, ibaratnya bebannya tuh kita nggak mikirin diri sendiri Bang Wil, banyak ya ibaratnya kita di belakang kita tuh banyak anggota yang mesti kita pikirin. Kalau misalnya ada apa-apa mungkin kita ya ibaratnya kita jadi terdepan lah buat dia gitu Bang Wil. kadang kita
menyisihkan kepentingan pribadi Nah, kita ada di iya, belakang. ada Kalau di di sekolah belakang, kedua kayak iya, gitu ya kayak kan. gitu. Tapi keluarga dan lain-lain itu mendukung dengan kegiatan. Dukung, alhamdulillah ngedukung keluarga. Kemarin berarti lu selama ikut di Bogor sekarang diresmikan Udah jadi superwheel gitu kan. berapa tahun? Setahun, mau setahun nih sekarang. Oh, tahun sekarang yang waktu itu dipilih sana ya? Sebenarnya kalau orkes sama KM17 tuh udah berjalan, kita gandengan tuh 3 tahun Bang Wil sama sekarang. Cuman kan diresmikannya itu Diresmikannya itu baru 1 tahun. Nah, karena gue bilang ketika lu ngikut organisasi Bogor, walaupun lu lama, ketika lu mau terdaftar ibaratnya ya lu harus ketika gua meresmikan itu ya itu hari pertama jadi lu gitu. Kalau nggak salah itu di daerah mana tuh kemarin? Waktu itu pas peresmian itu ya Bang Wil, daerah Cimande Bang Wil. Wah, kalau yang mau ngurut-ngurut ke Cimande bisa nih patah tulang nanti dekat sana berarti ya. Iya. Itu tempatnya gue bilang ya orang pasti tahu. Jakarta kalau mungkin ada di Cimande gitu di sana Cimande, gitu iya. kan. Ya. Nah, lu sendiri berarti kalau misalnya lu nih udah kegiatan positif udah, akhirnya udah buat ini. Nah, target lu buat kedepannya apa sih buat orkes ini? Ya ibaratnya target dikit sih, ibaratnya dari jalur Cikampek sampai Caringin lebih oranin lagi Bang Wil gitu kan. Ibaratnya dari yang tadinya Rojali yang nggak tahu Persija, yang cuman demennya tuh oh gue Persija tapi lo Kiki mau coba rangkul itu Bang Wil. Karena merangkul anak-anak kadang suka susah gitu. Susah ya. Bang Wil. Nah, lu cara buat lu ngegabungin anak-anak itu gimana sih? Kok bisa gabung gitu? Misalnya nggak cuma hobi Persija jadi Persija, cara lu ngedokterinnya deh ibaratnya Ya gitu. kayak semacam kita nobar-nobar gitu Bang Wil, kita kayak semacam atribut anak-anak, jangan sampai ibaratnya lu boleh pakai atribut tapi ya kalau misalnya di luar-luaran mah boleh aja pakai atribut, jadi anak-anak yang oh ini banyak nih anak Persija di sini jadi pada ikut tuh Bang Wil, kayak nobar-nobar pinggir jalan gitu kan. Oh, nobar kali di pinggir jalan kita. Dulu mah nobar pinggir jalan Bang Wil, ya nobar pinggir jalan gitu. Itu kan yang dibilang sama anak-anak kalau misalkan dengan keberadaan lu titik kumpul di situ, dengan lu ngadain nobar di situ, otomatis anak-anak akan tahu yang tadinya mau nonton Persija bingung, jadinya tersalurkan adanya lu di sana gitu. Bagus juga sih gue bilang. Terus selain lu ada cara itu ada lain nggak Gi? Kayak model akun sosmed atau gimana atau gimana gitu cara buat akun sosmed sih ada. Ibaratnya ada akun sosmed Orses ya, Jackmania Orses KM17 ya di situ. Oh, ada lu sambil misalnya ada yang mau daftar di wilayah sana lu bisa kontak sekian gitu. Kalau lu pemberangkatan itu lu koordinasi kali sih sama pihak-pihak setempat atau gimana? Dulu sih enggak Bang Wil, tapi sekarang jadi pada datang ya. Karena udah tahu kan, nah itu ini nih gue mau kulik juga nih. Nah dulu kan enggak. Sekarang lu bilang lu koordinasi dengan pihak kepolisian, itu gimana sih awal ceritanya gitu? Ya ibaratnya koordinasi dia tahu sendiri lah Bang Wil ya. Saya sering berangkatan yang kayak kemarin itu pas terakhir lawan Persibaya itu ya. Ya kan orkesnya berangkat banyak tuh. Ada tuh nyamperin, gini-gini. Ya ibaratnya lu dari situ lu bisa belajar ngurusin juga gitu. Dia lu kaget mungkin ya kok pertama-tama kan nggak pernah gitu kan ya, tiba-tiba ya gitu agak kaget juga. Kaget mungkin belajar berkoordinasi karena mungkin emang di Bogor itu tadinya jujur aja di Bogor emang koordinasi ke gua semua gitu. Cuma sekarang ya gua lepas ke masing-masing karena biar lu juga punya rasa sosok tanggung jawab di daerah masing-masing gitu. Karena dibilang kan di Jackmania udah banyak nih gitu, karena makanya harus lu harus benar-benar bisa di sosok paling depan gitu. Nah tadi kan udah nih tentang harapan lu, cara lu buat ini. Nah lu sendiri awalnya udah berapa kali sih kalau bicara awal? Kalau bicara awal lumayan sih Bang Wil, banyaknya udah sering gitu ya. Pernah lu waktu bisa balik ke masih ada? Ada, iya pas ke Sleman ya. Sleman itu bis udah jungkir salto itu anak-anak itu dulu. Lu di Rombongan itu bukan? Bang Wil. Salah, kita datang 8 bis 10 hampir ya hampir segitu lah. Nah, kalau anak-anak nih gini Ki, misalkan lu ngadain kegiatan kayak gitu kan. Nah, anak-anak cara lu buat ngedokterin anak ngiyakinin bahwa kita harus begini itu gimana sih? Lu soalnya kan anak-anak kan beda-beda karakter kelas-kelas ini. Contoh dari ber-KTA. Ber-KTA itu anak-anak suruh KTA itu sulit gitu kan. Apa lu nungguin dari dari instruksi gua lu copy paste ke anak-anak atau gimana gitu? Buat anak-anak kok sampai ber-KTA 80 itu banyak loh ya. Jadi kan hebatnya dari KM17 juga kan dia udah pas sebelum masuk Orses KM17 juga dia udah punya doktrinan ya Bang Wil ya, dari KTA juga dari pas pertama dia subunitnya Salat juga kan. Terus Kiki juga dari Puncak itu kan masing-masing udah punya, tapi Kiki punya hebatnya
Target supaya lah ya. target berkatnya tuh ini nyabutinnya kayak semacam didikan Ambon itu, jadi per daerah Kiki Oh ambil. berarti ada Ambon juga nih, sisi didikannya Ambon nih. Ambon tataran juga soalnya. Iya, soalnya Kiki juga kan ibaratnya Inilah, ngikutnya, diarahin juga lah sama Ambon. diarahin juga sama Ambon gitu. Setiap daerah sama Kiki diambil Bang Wir, kayak semacam di daerah Ciawinya ada, terus di Ranji kayak Kerteknya, Caringinnya gitu. Kiki ambilin satu-satu. Lu berarti ada subunit itu? Nggak ada subunit, Tapi lu ngambil ketua-ketuanya aja gitu ya? jadi per daerah gitu Per Bang daerah, Wir, ya, Kiki kalau- ambil pengurus, jadi pengurus gitu. Nah sekarang kan gini Ki, kalau dibilang anak-anak udah ber-KTA dan lain-lain gitu, kalau bilang kan sekarang kan ibaratnya lagi keadaan COVID kayak gini nih ya, yang lo rasain sama anak, lo kesal apa sih? Apa grup atau mendadak sepi atau gimana sih? Ya kalau Kegiatan apa deh yang lo suka lakuin juga gitu? paling kegiatan ya ngumpul-ngumpul sih biasa kayak gitu, ibaratnya kita ngopi-ngopi bareng, gimana sih ngejaga silaturahmi sesama anggota gitu Bang. Tapi itu grup rame atau Ki, kapan nih bola mulai lagi atau gimana gitu? Ada aja itu ada aja. Masih? Kapan sih Bang bola mulai lagi gitu, ada aja. Nah, lu menyikapi tentang Persija, kita bicara tentang Persija gitu, Iya. sebagai kita outsider yang lu harapin buat Persija saat ini apa sih Ki gitu Ki? Secara Ya. kan emang liga lagi mulai, Hmm. atau Oktober mulai berjalan ke tanggal 1 gitu ya, pokoknya gimana gitu? Ya harapan Gigi sih buat Persija lebih ini lagi lah, ibaratnya lebih jaya raya lagi gimana gitu kan. Kalau buat dari orkesnya ya jangan pilih-pilih mes juga gitu. Oh, buat Nah, lo ada ngasih juga harapan kan, buat anak-anak lah gitu ya? Buat anak-anak juga jangan pilih-pilih mes juga. Jadi kalau misalnya mes ibaratnya lawannya ini jangan pilih-pilih lah. Kalau misalnya ya pengennya sih melawan apa juga, Iya, ayo sebenarnya. kita bareng-bareng gitu Bang Wil ya. Sekarang kalau dibilang sama anak-anak dukung Persija itu kan kadang-kadang wah ini match besar nih, baru rame-rame. Wah ini match kecil, dulunya terbebani gitu kan. Iya. Sedangkan tekanan dari gua kan tau sendiri lu gimana gitu. Nah ini bicara tentang organisasi, lu bilang harapan lu penting Persija tetap jaya raya, terus atas nama dengan nama Persija ya tetap tunjukin sebagai Persijanya gitu kan ya. Untuk orkes harapan lu jangan pilih pertandingan, lu tetap support Persija selagi lu ada waktu, ayo bareng-bareng. Iya. Gitu. Nah terakhir, lu kan ikut 1 tahun, yang lu rasain di Jakmania Kabupaten Bogor ini apa sih Ki gitu? Dan udah lu bentuk tuh strukturnya mana-mana aja sih gitu? Enak sih Bang Wil, pas ikut Kabupaten Bogor ya emang pengurus yang lain juga pada solid gitu kan, pada pengen ibaratnya pada kenal lah, ibaratnya pada pengen kenal gitu kan. Walaupun sering gomelin juga kan ya. Iya sih, gue lebih ke enak tekanan sih gitu. Bang Wil. Lebih anak-anak lebih mengerti cara berorganisasi Nah. di saat ini gitu ya. Nah struktur lu ada ketua, wakil, Ada ketua, ketua, wakil aba, ada bendahara, ada bendahara, wakil gitu sekretaris juga semua ada ya. Itu aja sih. Nah teman-teman, kalau yang buat di jalurnya daerah Caringin, Cikertek, Cimande bisa hubungin si Kiki, nanti ada akunnya Jakmania Orkes KM17. Lu bisa silaturahmi gitu. Kita di sini nunjukin bahwa Jakmania ada di mana-mana dengan naturalnya, bahwa emang ini pecinta Persija yang udah nggak bisa dibendung gitu. Alhamdulillah di outsider udah semakin banyak gitu. Gua pun selaku jadi korir ya sangat bangga dan merespon benar-benar dengan apresiasi, karena anak-anak dukung Persija ya bukan sekedar gue punya nama di Persija, enggak. Ini rumah kita, ini keluarga kita yang harus kita jaga. Makanya alhamdulillah Jakmania Bogor terus solid. Ya Ki, kurang lebihnya itu aja Ki. Nanti kita Ya, ngobrol-ngobrol lagi. Ki. siap, Salam siap. sama anak-anak nih buat Ya. anak-anak Orkes KM17, dukung terus Kiki buat jadi ketua, selalu tunjukin hal-hal yang positif di sana sebagai Jakmania gitu. Kurang lebih yang gue mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. The Jack Mania.